Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Dr. Gigi Emrija Firdaus. Hari ini saya akan menyapa sahabat-sahabat doku, dokter gigiku, dan akan memberikan beberapa edukasi dan informasi tentang seputar dunia kedokteran gigi dan mulut. Nah, kali ini berhubung dengan bulan puasa, saya akan membahas tentang batal nggak sih kalau kita melakukan perawatan gigi di saat bulan puasa. Nah, mungkin dari sobat-sobat semua banyak yang bertanya-tanya nih, kalau misalnya bulan puasa batal nggak sih cabut gigi, batal nggak sih kalau misalnya tambal gigi dan lain-lain. Nah, dari beberapa kesimpulan yang saya dapatkan dan sudah difatwakan juga oleh MUI, bahwasannya kalau kita boleh melakukan perawatan gigi dan mulut pada saat bulan puasa. Untuk tambal gigi, penambalan gigi itu diperbolehkan. Kemudian untuk pencabutan gigi juga diperbolehkan, dan pembersihan karang gigi juga diperbolehkan. Nah, untuk semua perawatan gigi pun termasuk yang kecantikan itu juga diperbolehkan. Yang penting satu, yaitu diusahakan untuk tidak meneguk airnya pada saat berkumur ya. Nah, itu yang diutamakan. Dan kalau misalnya terteguk sedikit itu masih tidak apa-apa, tapi kalau misalnya banyak itu bisa membatalkan puasa. Nah, untuk penambalan gigi, satu ya, penambalan gigi kalau misalnya bulan puasa. Nah, pada saat penambalan gigi itu lebih banyak kita untuk berkumur biasanya setelah dibur giginya. Jadi harap hati-hati pada saat berkumurnya aja. Jadi nggak ada masalah untuk itu ya. Kemudian selanjutnya pembersihan karang gigi. Nah, pembersihan karang gigi kan memang terasa menyegarkan. Yang penting itu tadi, saat berkumur itu usahakan untuk tidak tertelan. Kemudian untuk berdarah-darah itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kemudian penggunaan, nah biasanya kan kalau kita pembersihan karang gigi itu kita bersihkan, selain dibersihkan kita juga akan memberikan sebuah krim ya untuk menyegarkan dan menghaluskan gigi dan mulut. Nah, itu biasanya gigi pasien habis dibersihkan karang gigi itu rasanya sangat segar sekali. Nah, itu nggak masalah juga, nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya cabut. Untuk cabut itu juga nggak apa-apa. Untuk penyuntikan, suntikan nggak masalah. Yang diutamakan dari pencabutan adalah setelah prosesnya nanti pencabutan. Nah, usahakan jika teman-teman pengen cabut, kan biusnya tuh biasanya 1 jam sampai 3 jam ya. Nah, jadi usahakan kalau bisa pencabutan itu sore. Kenapa? Karena kalau sudah biusnya sudah berhenti, nanti terasa sakit. Nah, itu susah minum obat kalau masih berpuasa. Jadi teman-teman kalau ingin cabut gigi disarankan baiknya setelah buka puasa aja. Lagian kalau misalnya pas puasa cabut gigi kondisi lemas juga karena berpuasa ya, belum makan, belum sarapan. Jadi bagusnya pas habis berbuka aja, walaupun mencabut gigi diperbolehkan gitu. Kemudian untuk kecantikan, misalnya penggunaan veneer, misalnya mau kecantikan ya veneer, kawat gigi, dan juga mau bleaching, pemutihan gigi, itu nggak apa-apa, diperbolehkan saja. Dan untuk aksesoris gigi seperti diamond yang biasanya giginya dikasih mutiara-mutiara itu juga nggak masalah sama sekali. Jadi buat sobat-sobat semua yang pengen untuk melakukan perawatan gigi, jangan takut, walaupun berpuasa masih bisa dilakukan. Ya, asal tadi diingat, jangan sampai kalau misalnya berkumur sampai ketelan, dan itu tidak boleh. Cuman ya pengen amannya, kalau misalnya pengen aman ya setelah berbuka puasa.
Tapi pada beberapa kondisi, misalnya seperti sakit gigi banget yang akhirnya giginya dimatikan, nah, dan butuh perawatan seperti saluran akar, itu mendesak, jadi nggak apa-apa, jangan takut kalau misalnya nanti batal. Dan kalau misalnya minum obat, ya misalnya sakit dan minum obat, nah itu pasti sudah membatalkan puasa ya. Jadi untuk perubahan jadwal obatnya pun juga biasanya dari dokternya juga diberikan, yang biasanya harusnya pagi siang malam, biasanya jadi setelah buka, sebelum tidur, dan juga sahur. Intinya selama bulan puasa tidak ada masalah melakukan perawatan gigi dan mulut, terutama untuk sikat gigi 2 kali dan 3 kali sehari itu oke, misalnya setelah buka, kemudian sebelum tidur, dan juga setelah sahur. Oke, begitu saja dulu dari saya info tentang boleh apa tidaknya perawatan gigi dan mulut selama bulan puasa. Di bawah juga saya cantumkan di sana dari MUI tentang kebijakan perawatan gigi dan mulut selama bulan puasa. Oke, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.